Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada masa COVID seperti ini, kalian harus selalu cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dan sebaiknya kalian selalu di rumah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut ajaran keyakinan masing-masing. Hari ini Ibu akan ulang menjelaskan mengenai tata nama, alkana, alkena, dan alkulna serta isomernya. Kita lihat yang pertama yaitu mengenai tata nama alkana. Yang pertama harus diingat yaitu rantai utama diberi nama alkana. Selanjutnya, nama cabang disebut lebih dahulu, disusun menurut abjad, dan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut. Kemudian disambung dengan nama rantai utama. Selanjutnya yang ketiga, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut. Di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta jika cabangnya 5, dan seterusnya. Penulisan antara angka dan huruf dipisahkan dengan tanda strip, sedangkan antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Kita lihat contohnya, ya. Perhatikan di sini contohnya. Pertama sekali kita tentukan dulu rantai induk atau rantai pokoknya. Pilih yang paling panjang. Ini dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini sebagai rantai induknya atau rantai pokoknya. Berarti ini sebagai cabangnya. Ini juga sebagai cabangnya. Cabang ini disebut sebagai etil, sedang cabang ini disebut sebagai metil. Perhatikan, kalau dari kanan 1, 2, 3, alkilnya nomor 3. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, alkilnya nomor 4. Berarti penomoran rantai induk dari kanan. Ya. Nah, selanjutnya alkil diurutkan menurut alfabet. Ini adalah alkil yang disebut etil. Sedang ini adalah alkil yang disebut metil. Berarti menurut alfabet E dulu, ya, etil dulu E, baru selanjutnya metil M. Berarti rumus ini namanya menjadi 4 etil, 3 metil, rantai pokoknya panjangnya 7, heptana. Jelas? Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Ya. Yang pertama kita tentukan dulu apa? Rantai induknya atau rantai pokoknya. Pilih yang paling panjang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah rantai induknya yang terpanjang. Selanjutnya berarti ini sebagai alkil yang disebut sebagai etil. Ini disebut sebagai alkil yaitu metil. Ini sebagai alkil, ini juga sebagai alkil yang disebut sebagai metil, ya. Berarti selanjutnya alkil diurutkan menurut alfabet. Kita mulai dari alkil yaitu etil, E.
Berarti rumus ini namanya 5-etil. 5-etil. Selanjutnya 2, 2, 4. Ada berapa alkilnya, yaitu metilnya? Ada 3. Trimetil. Ya. Berapa rantai pokoknya atau rantai induknya? Panjangnya 8. Oktana. Ya. Jadi rumus ini namanya 5-etil 2,2,4 trimetil oktana. Ya. Selanjutnya kita lihat keisomeran pada alkana adalah isomer kerangka, yaitu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi struktur kerangkanya berbeda. Kita lihat contohnya C4H10, yaitu alkana yang disebut sebagai butana. Ya. Kita lihat rumus strukturnya, ini berarti sebagai N-butana. Sedang ini sebagai isobutana atau 2-metil propana. Ya. Berarti antara N-butana dengan 2-metil propana dikatakan sebagai isomer apa? Kerangka. Ya, kenapa disebut isomer kerangka? Karena memiliki kerangka atau rantai atom karbon yang berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Kerangkanya di sini 4. Ya, di sini kerangkanya atau rantai induknya 3. Tetapi rumus molekulnya sama, yaitu sama-sama C4H10. Berarti N-butana dengan 2-metil propana disebutkan sebagai memiliki isomer kerangka. Jelas? Nah, kedua isomer C4H10 tersebut mempunyai sifat fisika yang berbeda. Ya, selanjutnya yaitu alkena dan alkuna serta minyak bumi. Tetapi hari ini Ibu akan hanya menjelaskan tata nama dari alkana, alkena, dan alkuna serta isomernya. Ya. Kita lihat di sini yaitu alkena. Kalian lihat di sini adalah apa? Toples-toples plastik. Plastik merupakan senyawa alkena yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada alkena tidak semua atom C mengikat H secara maksimal sehingga antar atom C terjadi ikatan rangkap 2. Oleh karena itu, alkena disebut senyawa hidrokarbon tak jenuh atau tidak jenuh. Ya. Jadi alkena disebut senyawa hidrokarbon tidak jenuh karena dia memiliki ikatan rangkap 2. Senyawa alkena yang mempunyai 2 ikatan rangkap 2 disebut alkadiena. Jadi rangkap 2-nya ada 2, alkadiena. Dan yang mempunyai 3 ikatan rangkap 2 disebut alkatriena. Jadi ada alkena, alkadiena berarti rangkap 2-nya 2. Alkatriena berarti rangkap 2-nya ada 3 dalam senyawanya tersebut. Ya. Kemudian kita lihat yaitu sifat fisika alkena. Perhatikan, ini adalah deret homolog dari alkena. Etena, propena, 1-butena. Berarti ikatan rangkap 2-nya ada pada C nomor 1 ya. 1-butena, 1-pentena, 1-heksena, 1-heptena, 1-oktena, 1-nonena, 1-dekena. Kalian perhatikan rumus molekulnya. Kalau etena C2H4, propena C3H8, 1-butena C4H8 dan selanjutnya sampai dengan 1-dekena C10H20.
Perhatikan di sini MR-nya, ya. Dari atas ke bawah semakin besar. Selanjutnya perhatikan titik didihnya. Dari atas ke bawah semakin besar. Kemudian perhatikan titik lelehnya. Dari atas ke bawah semakin besar. Berarti sifat fisika alkena, yaitu dari etena sampai dengan dekena, memiliki MR, yaitu massa molekul relatif dari atas ke bawah semakin besar. Kemudian titik didihnya dari atas ke bawah semakin besar. Titik lelehnya dari atas ke bawah semakin besar. Atau bisa Ibu simpulkan bahwa semakin panjang rantai karbonnya, titik didih dan titik lelehnya semakin besar. Ya. Oke, selanjutnya. Tata nama alkena. Pertama, pemberian nama alkena sama dengan alkana. Cabang-cabang disebut lebih dahulu, disusun menurut abjad, dan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut. Kemudian rantai utama. Selanjutnya, letak ikatan rangkap dinyatakan dengan awalan angka pada nama rantai utama. Sebenarnya tata nama alkena itu sama juga dengan yang alkana, ya, yaitu tentukan rantai induknya, pilih yang paling panjang, dan ikatan rangkap duanya itu harus ada pada rantai induk dan mendapat nomor paling kecil. Ya, Ibu ulang. Tata nama alkena itu tentukan rantai induk atau rantai pokok. Pilih yang paling panjang. Dan ikatan rangkap duanya harus ada pada rantai induk dan mendapat nomor paling kecil. Ya. Nah, kita lihat yaitu contohnya dari tata nama alkena, ya. Jadi yang pertama kita lihat tentukan rantai induk dan ikatan rangkap duanya itu harus ada pada rantai induk. Kita lihat di sini misalnya dari contohnya ini, rantai induknya 1, 2, 3, 4. Atau dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti dari kiri ataupun dari kanan, ikatan rangkap duanya ada pada C nomor 2. Ya. Tetapi kalau dari kiri, rantai induk yang nomor 2 itu di samping ada ikatan rangkap 2 juga mengikat alkil. Maka penomorannya harus dari kiri. Jelas? Nah, selanjutnya ini adalah apa? Alkil yang disebut metil. Berarti nama rumus ini adalah 2 metil. Jadi pada rantai induk yang nomor 2 ada metil. Kemudian ikatan rangkap duanya pada nomor 2. Jadi namanya 2 metil 2 pentena. Aduh, salah Ibu ya. Jadi 2 metil 2 butena karena rantai induknya adalah 4 ya. Jadi namanya Ibu ulang 2 metil 2 butena ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Perhatikan di sini ya. Kita tentukan dulu rantai induknya, pilih yang paling panjang. Dan ikatan rangkap duanya itu harus ada pada rantai induk dan mendapat nomor paling kecil ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau nomornya dari kanan 1, 2, 3. Ikatan rangkap duanya ada pada C nomor 3. Tapi kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5.
ikatan rangkap 2-nya ada pada C nomor 5. Berarti rantai induknya penomorannya harus dari kanan. Jelas? Ya. Nah, selanjutnya berarti ini sebagai alkil yang disebut sebagai metil. Ini disebut sebagai alkil yaitu etil. Ini disebut sebagai alkil dikatakan sebagai metil. Selanjutnya, alkil-alkil diurutkan menurut alfabet. Ya. Berarti E dulu, etil dulu, baru M, metil. Ya. Berarti nama rumus tersebut adalah 4 etil 2,6 metilnya ada berapa? 2 ya. Di metil. Ikatan rangkap 3-nya ada pada C nomor 3. Rantai induknya adalah 8. Berarti 3 oktena ya. Berarti rumus ini namanya 4 etil 2,6 dimetil 3 oktena ya. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Ingat, tentukan rantai induknya, pilih yang paling panjang. Kemudian ikatan rangkap 2-nya harus ada pada rantai induk dan mendapat nomor paling kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak boleh dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih panjang. Tetapi ingat di sini ada ikatan rangkap 2. Ya. Jadi ikatan rangkap 2 itu harus ada pada rantai induk. Jelas? Nah, di sini di rumus ini ikatan rangkap 2-nya ada 2. Ingat tadi disebutkan bahwa kalau rangkap 2-nya ada 2 disebut sebagai alkadieena ya. Berarti ini sebagai alkil yaitu etil, ini sebagai alkil yaitu metil. Ya, jelas penomorannya pasti dari kanan. 1, nomor 1 sudah ikatan rangkap 2. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 baru ikatan rangkap 2. Jadi nomornya dari kanan ya. Alkil-alkil diurutkan menurut alfabet. Berarti 2 etil 5 metil. Ikatan rangkap 2-nya ada pada C nomor 1 dan pada C nomor 3. 1, 3. Rantai induknya ada berapa? Ada 7 hepta. Ya, yaitu heptana, ya, heptadiena. Jelas? Oke. Ya, ini di rumus ini ya, ada 2 ikatan rangkap 2. Kalau 2 ikatan rangkap 2 berarti alkadiena, kalau rangkap 2-nya ada 3 alkatriena dan selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai isomer geometris alkena. Hanya alkena yang memiliki isomer geometris atau dikatakan sebagai isomer ruang. Keisomeran pada alkena dapat terjadi karena adanya ikatan rangkap 2 yang dikenal dengan keisomeran geometris. Syarat adanya isomer geometris adalah kedua atom karbon yang berikatan rangkap 2 masing-masing harus mengikat gugus yang berbeda. Ya, jadi kalian perhatikan, jadi isomer geometris syaratnya apa? Harus ada ikatan rangkap 2. Dan ikatan rangkap 2-nya itu karbonnya harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Ya, pada isomer geometris alkena terdapat 2 posisi isomer yaitu cis dan trans. Ya.
cis apabila gugus yang terletak cis atau cis boleh ya, cis atau cis apabila gugus yang sama terletak pada bidang yang sama atau bersisian. Kemudian posisi trans apabila gugus yang sama terletak pada bidang yang berbeda atau berseberangan. Ya, jadi pada isomer geometris ada posisi cis atau cis, ada posisi trans. Ya, kita lihat misalnya, yaitu 2 butena. Jadi contoh soalnya ya, yang isomer geometris 2 butena. Berarti nomornya dari sini boleh 1, 2, 3, 4. Nomor 2 berikatan rangkap 2. Atau dari sini 1, 2, 3, 4. Nomor 2 juga berikatan rangkap 2. Jadi untuk 2 butena penombrannya boleh dari kanan, boleh juga dari kiri ya. Kita lihat di sini misalnya posisi yang cis atau cis. Berarti ini ya, ini adalah CH3. Sedang ini adalah H. CH3-nya atau H-nya letaknya pada sisi yang sama. Nah, ini yang dikatakan sebagai posisi cis atau cis. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini, perhatikan. Tuh ini berarti CH3, ini CH3. Sedang ini adalah H, ini adalah H. H atau CH3-nya letaknya berseberangan atau berlawanan atau pada sisi yang berbeda. Nah, ini dikatakan sebagai posisi trans. Berarti 2 butena memiliki isomer geometris sebagai posisi cis atau cis 2 butena atau trans 2 butena. Jelas? Jadi kapan disebut sebagai cis? Ya, yaitu kalau ini CH3-nya atau H-nya letaknya pada sisi yang sama. Posisi trans, CH3-nya atau H-nya letaknya pada sisi yang berlawanan atau berseberangan. Tadi kalian perhatikan bahwa syarat suatu senyawa memiliki isomer geometris. Ya. Ikatan rangkap 2, jadi C yang berikatan rangkap 2, ini adalah C berikatan rangkap 2. Dia harus, jadi C ini harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Ini gugus ini adalah berbeda. Jadi C ini mengikat 2 gugus yang berbeda. Saat di sini mengikat CH3, di sini mengikat H. Jelas ya? Nah, selanjutnya contoh yang kedua. 2 bromo, 2 butena. Ya. Nah, kalau soal seperti ini penombrannya harus dari sini, harus dari kiri. 1, 2. Ikatan rangkap 2, kemudian C nomor 2 juga mengikat gugus yaitu brom. Sedang kalau dari kanan 1, 2. Nomor 2 ikatan rangkap 2. Berarti nomornya harus dari sini, yaitu 2 bromo, 2 butena. Kita lihat yaitu posisi cisnya ya. Posisi cisnya. Nah, di sini CH3-nya letaknya pada sisi yang sama. Nah, ini sebagai acuannya ya. Jadi CH3 letaknya pada sisi yang sama. Dikatakan cis atau cis 2 bromo, 2 butena. Kemudian yang di sini, nah ini CH3-nya di sini. Ya, letaknya pada sisi yang berseberangan atau berlawanan. Maka ini dikatakan sebagai trans 2 bromo, 2 butena. Jadi sekali lagi bahwa isomer geometris itu syaratnya apa? Harus dia memiliki ikatan rangkap 2, berarti hanya terjadi pada alkena.
Selanjutnya, C yang berikatan rangkap 2 itu harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Jelas? Nah, selanjutnya yaitu alkuna. Alkuna, ini apa ini? Dia lagi mengelas ya. Jadi ada orang mengelas. Mengelas apa? Logam. Ya. Alkuna, untuk pengelasan logam digunakan campuran oksigen dengan senyawa alkuna yaitu etuna. Dalam perdagangan dikenal dengan asetilin. Ini setilina atau asetilina etuna yaitu C2H2. Alkuna mempunyai atom H 4 lebih sedikit dibanding dengan alkana, atau alkuna mempunyai atom H 2 lebih sedikit dibanding dengan alkena. Senyawa alkuna yang mempunyai 2 ikatan rangkap 2 disebut alkadiuna. Dan yang mempunyai 3 ikatan rangkap 2 disebut alkatriena. Ya. Ulangi, kalau rangkap 2-nya ada 2 disebut alkadiuna. Kalau rangkap 3-nya ada 3 disebut alkatriuna. Jelas ya? Jadi rangkap 3-nya ada 2 alkadiuna. Rangkap 3-nya ada 3 alkatriuna. Ya. Kita lihat itu sifat fisika alkuna. Sama dengan alkena dimulainya dari C2. Etuna, jadi alkuna juga dimulainya dari C2. Etuna, propuna, satu butuna, berarti ikatan rangkap 3-nya ada pada C nomor 1. Selanjutnya satu pentuna, ikatan rangkap 3-nya ada pada C nomor 1. Satu heksuna, satu heptuna, satu oktuna, satu nonuna, satu dekuna. Berarti semuanya ikatan rangkap 3-nya ada pada C nomor 1. Selanjutnya kalian lihat itu rumus molekulnya. Mulai dari C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 dan selanjutnya sampai C10H18. MR-nya massa molekul relatifnya dari atas ke bawah semakin besar. Titik didihnya dari atas ke bawah semakin besar. Titik lelehnya dari atas ke bawah semakin besar. Berarti sifat fisika alkuna tidak jauh beda dengan alkena, yaitu semakin panjang rantai atom karbonnya, titik leleh dan titik didihnya semakin besar. Ya. Selanjutnya kita lihat yaitu tata nama alkuna. Yang pertama, menurut tata nama IUPAC, nama alkuna diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan una. Jadi akhiran ana pada alkana diganti dengan una. Contoh, etuna, C2H2. Ingat ada ikatan rangkap 3-nya. Ya, selanjutnya propuna. Dari sini penomorannya berarti ya 1, 2, 3. Nah, propuna tidak usah disebutkan satu propuna karena ikatan rangkap 3-nya pasti nomor 1. Tidak boleh memberikan nomornya dari sini ya. Tidak boleh dari kanan untuk rumus ini, harus dari kiri ya. Propuna. Kita lihat itu contohnya tata nama alkuna. Ya. Perhatikan pertama apa?
tetap sama dengan alkena. Tentukan rantai induknya, pilih yang paling panjang, dan ikatan rangkap tiganya harus ada pada rantai induk dan mendapat nomor paling kecil. Kalau dari kiri 1, 2, 3, rangkap tiganya nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Berarti dari kiri dari kanan rangkap tiganya ada pada C nomor 3. Tetapi kalau dari kanan nomor 2-nya ada suatu alkil yang terikat ya. Berarti penombran tidak boleh dari kiri. Harus dari kanan. Jelas? Ya. Berarti rumus ini namanya menjadi 2-metil. Ya, 2-metil. 3. Nomor 3 ikatan rangkap tiganya. Rantai induknya sampai nomor 6. 3. Heksuna. Ya. Jadi rumusnya namanya 2-metil 3 heksuna. Selanjutnya kita lihat ini ya. 1, jadi tentukan dulu rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah boleh dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Rantai induknya lebih panjang? Boleh dari situ? Tidak boleh. Kenapa? Karena ikatan rangkap tiganya ini harus ada pada rantai induk dan mendapat nomor paling kecil. Jelas ya? Jadi ikatan rangkap tiganya harus ada pada rantai induk dan mendapat nomor paling kecil. Berarti penombran dari rumus ini jelas sekali harus dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas? Nah, selanjutnya berarti ini sebagai alkil. Apa ini? Metil. Ini sebagai alkil. Namanya apa? Etil. Ini sebagai alkil. Namanya apa? Propil. Ya. Alkil-alkil diurutkan menurut alfabet. E, etil. Setelah E apa? M, metil. Setelah M baru P, yaitu propil. Ya. Berarti rumus ini memiliki nama 4 etil. Kemudian nomor 5 mengikat metil, nomor 5 juga mengikat metil. Berarti 5.5 dimetil karena metilnya ada 2. Ya. Selanjutnya nomor 3 dari rantai induk mengikat apa? Propil. 3 propil. Ya. Selanjutnya rantai induknya ada berapa? Sampai 7. Dan ikatan rangkap tiganya ada pada C nomor 1. 1 heptuna. Ya. Berarti rumus ini namanya 4 etil, 5 dimetil, 3 propil, 1 heptuna. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang ketiga. 1 rantai induknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi rantai induknya ada 6. Selanjutnya nomor 1 ada ikatan rangkap 2. Nomor 1 kalau dari kiri juga ada ikatan rangkap 3. Ya. Jadi dari kanan, dari kiri nomor 1-nya ada ikatan rangkap 3. Tetapi dari kanan nomor 3-nya mengikat apa? Metil. Berarti penombrannya tidak boleh dari kiri. Karena kalau dari kiri 1, 2, 3, nomor 3-nya tidak ada alkilnya. Jelas? Berarti penombran harus dari kanan. Ya. Nomor 3 mengikat
metil. Nah, nomor 1 dan nomor 5 ada ikatan rangkap 3. Berarti 1,5 rantai induknya berapa? 6. Heksa diuna ya. Jadi rumus ini namanya menjadi 3 metil 1,5 apa? Heksa diuna. Nah, lanjut. Senyawa alkuna dapat mengalami beberapa isomer, yaitu isomer rangka, isomer posisi, isomer gugus fungsi dengan senyawa alkadiena. Jadi maksudnya alkuna isomer gugus fungsi dengan alkadiena. Kalau alkuna ada satu ikatan rangkap 3, kalau alkadiena berarti ada 2 ikatan rangkap 2. Beberapa contoh keisomeran pada senyawa alkuna sebagai berikut. Isomer yang pertama yaitu isomer rangka. Ya, isomer rangka. Kita lihat di sini yaitu isomer rangka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi C-nya sama-sama 6. Kalau alkuna, ingat rumus umum dari alkuna CN H2N-2. Berarti kalau C-nya 6 hanya berapa? 2 kali 6 dikurangin 2, jadi C6H10. Ada satu ikatan rangkap 3. Ya. Kalau rumus ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya 1 heksuna. Rumus yang ini rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Dan nomor 4-nya ada alkil. 4 metil 1 pentuna. Berarti antara 1 heksuna dengan 4 metil 1 pentuna dikatakan berisomer rangka atau kerangka atau isomer rantai. Ya, rumus molekulnya ini dengan ini sama-sama apa? C6H10. Tapi ini kerangkanya atau rantainya 6, sedang ini kerangkanya atau rantainya 5. Jelas? Jadi antara 1 heksuna dengan 4 metil 1 pentuna dikatakan sebagai isomer rangka. Ya. Nah, selanjutnya isomer posisi. Hanya ini salah ya rumusnya ya. Harusnya dia kurang satu lagi di sini harusnya. Ini hanya tidak ada. Ya. Selanjutnya di sini adalah CH3. Jadi seharusnya rumusnya kalau yang isomer posisi CH3, C, ikatan rangkap 3, C, CH2, CH2, CH3. Jadi rumus molekulnya juga sama yaitu C6H10. Ini sebagai 1 heksuna, sedang yang bawahnya ini, Ibu ulang rumusnya tadi adalah CH3, ikatan tunggal C, kemudian ikatan rangkap 3 C, ikatan tunggal CH2, ikatan tunggal CH2, ikatan tunggal CH3. Jadi ikatan rangkap 3-nya ini ada pada C nomor 2. Berarti antara 1 heksuna dengan 2 heksuna. Nah, ini berisomer apa? Posisi. Posisi. Jadi posisi dari ikatan rangkap 3-nya ada pada C nomor 1
Perhatikan ada pada C nomor 2. Isomer posisi. Nah, selanjutnya isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi antara alkuna dengan alkadiena. Alkuna berarti ada ikatan rangkap 3-nya 1, sedang alkadiena jadi dalam senyawanya itu memiliki ikatan rangkap 2-nya ada 2. Jelas? Jadi isomer gugus fungsi antara alkuna dengan alkadiena. Nah, minyak bumi nanti dijelaskan minggu depan, ya. Jadi minyak buminya dijelaskan minggu depan. Nah, mengenai tata nama alkana, alkena, alkuna, Ibu rasa kalian bisa mengerti. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh kamu tanyakan di grup. Jelas ya? Dan minggu depan kita ulangan khusus yaitu tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Jelas? Nah, sekarang misalnya setelah materinya ini selesai, ya, materi tata nama alkana, alkena, alkuna yang Ibu ulang ini ada yang tidak jelas, kamu boleh menanyakannya di grup. Jelas? Sekali lagi minggu depan kita ulangan tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Oke anak-anak, semoga kalian selalu sehat. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan tetap di rumah saja. Oke.